Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di petang hari ini kita diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali, bersua kembali, bermajlis bersama, melanjutkan pembahasan kita, pelajaran kita, yakni tentang perkara zakat, Jamaah rahimakumullah, di pertemuan yang lalu, di pekan yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang zakatul fitr, Sudah dijelaskan tentang hukum zakatul fitr, kemudian kepada siapa zakatul fitr ini diwajibkan. Kepada siapa zakat fitr diwajibkan? Siapa? Diwajibkan zakatul fitr ini kepada siapa? Kepada orang muslim, ya, kepada seluruh muslim, ya, baik anak kecil maupun anak besar, anak kecil maupun orang besar, ya, semuanya wajib. Kalau orang gila ada kewajiban nggak? Ada orang gila ada kewajiban mengeluarkan zakat fitr tidak? Orang gila atau orang yang kurang? Iya, ada kewajiban bagi orang yang ada kewajiban menafkainya, dia wajib mengeluarkan zakatnya, zakat fitrnya dari dia. Iya. Baik orang gila maupun anak yang belum berakal, anak bayi itu kan belum berakal, itu juga dikenai zakat fitr, wajib zakat fitr padanya. Bagi bapaknya, bagi kepala rumah tangganya,
wajib mengeluarkan zakat fitrnya. Kalau kepada janin, kalau janin lebih dari 4 bulan, ada kewajiban tidak? Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat dari janin yang berusia 4 bulan. Akan tetapi disunnahkan saja. Kita lanjutkan kemarin bahasan yang pekan kemarin yang belum selesai, yakni di masalah yang keempat tentang miqdarul wajib. Takaran yang wajib pada zakatul fitr ini dan dari sesuatu apa yang dikeluarkannya, dari barang apa dikeluarkan zakat fitr ini. Sebagaimana telah kita bacakan kemarin bahwasannya dalam zakat fitr ini wajib dikeluarkan pada setiap jiwa. Ini berapa? Satu sok. Ukurannya satu sok. Satu sok itu berapa mud? 4 mud. 4 mud itu satu apa? Satu cabuan. Satu cabuan. Satu mud. Berarti 4 mud. Ya. Dengan mudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikonversi ke timbangan, maka di situ ada silang pendapat di kalangan para ulama. Sebagaimana telah berulang-ulang kali disebutkan bahwasannya apabila beras itu satu sok, maka berapa kilo jadinya? Maka ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Al-Utsaimin Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan 2,1 kilo. 2 kilo 100 gram saja. Ini satu sok beras. Ada yang menyebutkan di antaranya Lajnah Daimah memfatwakan bahwasannya satu sok ini 3 kilo. 3 kilo. Semoga kalau kita mengeluarkan di antara itu saja, kalau kita biasanya 2,5 kilo, insya Allah aman lah, insya Allah aman. Walaupun yang lebih aman 3 kilo, lebih aman 3 kilo, karena Karena pasti insya Allah sisa, itu pasti sisa. Kemudian diniatkan sisanya itu untuk sedekah. Dan di negeri kita zakat fitr ini berupa beras, berupa beras. Kemudian kemarin juga disebutkan bahwasannya sebuah jamaah itu boleh mengeluarkan zakat fitrnya untuk satu orang. Jadi jamaah di sini dikumpulkan, ternyata yang masuk kategori miskin cuma satu orang, diberikan ke satu orang saja itu misalnya. Maka itu tidak masalah. Atau sebaliknya, boleh satu orang itu mengeluarkan zakat fitrnya untuk beberapa orang. Jadi zakat fitrnya dipecah untuk beberapa keluarga. Ini juga diperbolehkan. Kemudian kita lanjutkan yang kemarin belum terbaca. Wala yujzi'u ikhraju qimatil ta'am. Dan tidak sah mengeluarkan dengan harga makanan tersebut. Jadi dia bukan mengeluarkan makanannya, bukan mengeluarkan berasnya, tapi dia mengeluarkan seharga berapa beras itu. Jadi kalau beras 2,5 kilo itu kira-kira berapa ribu? Kalau 1 kilo 15.000 berarti 2,5 berarti ya 40.000 lah. Ya kira-kira 40.000 gitu aja, biar enak ngomongnya. Kalau koma-koma susah.
Misalnya dia mengeluarkan zakatnya dengan uang 40.000 misalnya. Maka apa? Dia berikan kepada fakir miskin. Fakir miskin, oh, dia berasnya ada. Dia sudah dapat zakat dari keluarga lainnya. Dia butuhnya duit kayaknya, lebih butuh duit daripada beras. Seperti itu. Maka apa? Maka seseorang yang mengeluarkan zakatul fitr dengan beras ini apa? Sebagaimana dalam buku ini, wala yujzi, tidak sah, tidak boleh. Ya. Tidak sah seseorang mengeluarkan zakat fitrnya ini dengan uang seharga beras tersebut. Ya. Ini perkara yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Li'anna dzalika khilafu ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya hal itu mengeluarkan zakat fitr dengan uang itu menyelisihi apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ya. Rasulullah merintahkan apa? Dalam hadis yang kemarin bahwasanya apa? Agar mengeluarkan satu so' berupa tamr, satu so' berupa gandum. Nabi menyebutkan jenis-jenisnya. Satu so' gandum, satu so' beras, atau satu so' keju, atau satu so' yang lainnya. Padahal di zaman Nabi ada uang, ada dinar, ada dirham. Tapi Nabi SAW tidak menyebutkan dirham atau dinar. Tapi beliau menyebutkan berzakat fitrah dengan ini, atau ini, atau ini, atau ini. Beliau tidak menyebutkan dinar atau dirham. Maka ini menunjukkan zakat fitr terbatasi hanya dengan makanan saja, makanan pokok saja. Kemudian wali annahu mukhalifun li amalis sahabati, dan karena sungguhnya hal tersebut mengeluarkan zakat fitr dengan uang itu menyelisihi terhadap perbuatan para sahabat ridwanullah alaihim. Perbuatan dari para sahabat. Mereka juga apa? Faqad kanu yukhrijunaha sa'an min ta'amin. Sesungguhnya mereka para sahabat, mereka mengeluarkan zakat fitr itu satu so' dari ta'am, satu so' dari makanan. Satu so' dari makanan. Maka dimanapun negerinya, maka kalau makanan tersebut menjadi makanan pokoknya, maka itulah yang hendaknya dikeluarkan untuk zakatul fitr. Kalau di negeri kita, ta'amnya yakni beras. Dan juga wali anna zakatul fitri ibadatun mafrudatun min jinsin muayyanin wa huwa at-ta'am. Dan karena sesungguhnya zakatul fitr itu sebuah ibadah. Zakat fitr ini ibadah yang difardukan, yang diwajibkan dari jenis tertentu, yang diambil dari jenis tertentu, makanannya berupa makanan, dan itu berupa makanan. Ibadah yang diwajibkan dari jenis tertentu berupa makanan. Maka fala yujzi'u ikhrajuha an ghairil jinsil muayyani. Maka tidaklah sah mengeluarkan zakat fitr dari jenis atau dari selain jenis yang tertentu ini. Maka tidak boleh seorang mengeluarkan zakat fitr dari zakat fitr berupa uang atau bahkan berupa emas dan perak. Tidak boleh. Dia zakat fitr dengan lainnya itu apa harta yang berharga? Dengan saham misalnya. Maka apa? Tidak boleh. Harus berupa bahan makanan pokoknya, makanan pokok suatu negeri.
Di zaman Nabi ada beras enggak? Di zaman Nabi enggak ada beras. Kenapa boleh dengan beras? Kan tidak disebutkan oleh Nabi beras. Eh, Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasannya kunna dulu kami fi ahdi Rasulullah SAW nukhriju zakat al-fitri so'an min to'amin. Dulu kami di zaman Nabi SAW kami mengeluarkan zakat fitr satu so' min to'amin, dari makanan pokok. Kama qala radhiyallahu anhu. Beliau Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwasannya beliau dulu di zaman Nabi SAW mengeluarkan zakat fitr satu so' dari makanan pokok. Tidak menyebutkan jenisnya apa. Berarti kalau di Madinah ya apa yang disebutkan Nabi SAW. Kalau di Indonesia berarti makan pokoknya beras. Dan seterusnya. Jadi bukan tidak ada dalilnya. Ada ucapan yang dipahami oleh para sahabat bahwasannya yang dikeluarkan itu satu so' berupa makanan pokok. Satu so' makanan pokok. Ini takaran yang wajib dikeluarkan zakatul fitr dan bentuk yang dikeluarkannya. Kemudian al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima, fi waqti wujubiha wa ikhrajiha, tentang waktu kewajiban zakat fitr dan waktu mengeluarkan zakat fitr. Kapan waktu seseorang ini wajib kena kewajiban zakat fitr dan kapan waktu dia mengeluarkan zakat fitrnya. Ya, ada beda, ada dua perkara. Tajibu zakatul fitri bi ghurubi syamsi min lailatil aid. Wajib zakatul fitr karena sebab tenggelamnya matahari di malam Id. Wajib zakat fitr karena tenggelamnya matahari dari malam Id. Jadi di hari terakhir Ramadan. Hari terakhir puasa Ramadan. Ketika matahari tenggelam untuk berbuka puasa Ramadan terakhir, maka disitulah wajib zakatul fitr. Ada kewajiban zakatul fitr. Maksudnya ini, barang siapa yang menemui, dia bernafas dan menemui tenggelamnya matahari di malam Id, maka ada kewajiban bagi dia zakatul fitr. Ada kewajiban bagi dia zakatul fitr. Ketika ada orang yang meninggal di malamnya jam 12 malam Id, maka dia kena kewajiban zakatul fitr karena dia dia menemui tenggelamnya matahari di malam Id. Maka bukan harus melihat matahari tenggelam ya, bukan ya. Intinya dia masih bisa menemui tenggelamnya matahari di malam Id. Maka ada kewajiban zakat fitr padanya. Apabila ada anak yang lahir di hari terakhir bulan Ramadan, maka ada kewajiban bagi anak tersebut karena sudah terlahir dan anak tersebut bisa menjumpai tenggelamnya matahari di malam Id. Ini pendapat yang pertama. Ini tentunya ada silang pendapat. Dan ini kebanyakan para ulama, jumhur para ulama menguatkan ini, bahwasanya ketika tenggelamnya matahari di malam Id ini menjadi acuan seseorang dikenai kewajiban zakatul fitr. Pendapat yang satunya yakni karena sebab terbitnya fajar Id, terbitnya fajar dari hari Id. Barang siapa menemui fajar di hari Id, maka ada kewajiban bagi dia mengeluarkan zakatul fitr. Dan ini pendapat dari Imam Syafi'i yang dahulu. Adapun yang terbaru, yang baru, ya yang tadi yang pertama.
Ini ini apa tentang waktu pewajibannya. Seseorang terkena kewajiban zakatul fitr. Kenapa? Karena sebab tenggelamnya matahari, li'annahu al-waqtul ladzi yakunu bihi al-fitru min ramadhana. Karena sungguhnya itu tenggelamnya matahari itu adalah waktu yang di mana terjadi seseorang itu berbuka dengannya dari bulan Ramadan. Seseorang itu apa? Sudah masuk Syawal, sudah tidak berpuasa lagi dari bulan Ramadan. Al-fitru min Ramadan. Al-fitru. Ya, makanya apa? Kemudian disebut dengan zakatul fitr. Ya, karena sudah tidak berpuasa lagi, sudah berbuka dari puasa Ramadan. Ini apa? Waktu kewajibannya. Wali ikhrajiha, dan untuk mengeluarkan waktu mengeluarkan zakatul fitr ini waktani, ada dua waktu. Kapan dikeluarkan zakatul fitr ini? Ada dua waktu. Yang pertama waktu fadilatin wa adain, waktu yang utama, waktu utama untuk mengeluarkannya. Wa adain, yakni waktu yang dikerjakan sesuai waktunya, sesuai waktunya yang diinginkan. Adain, yang hendaknya dikerjakan, waktu yang hendaknya dikerjakan di waktu itu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa waktu jawazin, yakni waktu diperbolehkannya, waktu diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitr. Yang pertama, fa'amma waktul fadilah, maka adapun waktu pengeluaran zakat fitr yang utama, fahuwa min tulu'il fajr, min tulu'i fajrin yaumal aid ila kubaili ada'i salatil aid, yakni dari terbitnya fajar, dari terbitnya fajar di hari Id, dari terbitnya fajar di hari Id, yakni apa? Di waktu subuh, di waktu subuh di hari Idnya, di satu Syawalnya. Ila kubaili ada'i salatil Aid, sampai mendekati sebelum apa? Sampai sebelum dilaksanakan sholat Id. Jadi sebelum yang sangat mepet sekali. Sedikit sekali. Jadi hampir terlaksananya sholat Id. Itu waktu yang utama dikeluarkannya zakat fitr, yakni waktunya dari terbitnya fajar sampai mau dilaksanakannya sholat Id. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nasi ila sholati. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan zakatul fitr, melaksanakan zakatul fitr sebelum keluarnya manusia menuju sholat Id. Nabi SAW memerintahkan untuk menunaikan zakat fitr sebelum keluarnya manusia, berangkatnya manusia menuju sholat Id. Ini waktu yang utama, waktu yang utama seseorang menunaikan zakatul fitr. Kemudian wa amma waktul jawazi, adapun waktu yang diperbolehkan juga. Tentunya dari sisi keutamaan jelas yang lebih utama yang pertama tadi. Ya. Tentang keutamaannya, fadilahnya. Fahuwa, waktu diperbolehkan mengeluarkan zakat fitr, fahuwa qablal aid bi yaumin au yaumaini, yakni sebelum Id 1 hari atau 2 hari.
1 hari atau 2 hari sebelum Id itu boleh dia keluarkan zakatul fitrnya. Iya. Li fi'li Ibni Umar wa ghairihi min as-sahabati lidzalik, karena perbuatan dari Ibnu Umar dan yang selainnya dari para sahabat radhiyallahu anhum. Iya. Kalau 3 hari sebelum Id boleh enggak? Kalau 3 hari sebelum Id boleh atau tidak? Oh. Kalau 3 hari dikasihkan, ini gambarannya bukan dikasihkan ke panitia ya. Ini dikasihkan langsung ke fakir miskinnya ya. Ini langsung dikasihkan ke fakir miskinnya. Boleh tidak 3 hari sebelum Id dikeluarkan seseorang memberikan kepada fakir miskinnya? Iya, ada yang memperbolehkan. Ada yang memperbolehkan. 3 hari sebelum Id diperbolehkan. Hadisnya kisah Ibnu Abbas itu yang ketika menjaga zakat itu. Di hari pertama didatangi setan, hari kedua, hari ketiga menunjukkan ini 3 hari sebelum dikeluarkan zakatnya, dibagikan zakatnya. Itu sebagai dalil bahwasannya hari ketiga itu dimulai dari setan datang di hari H-3. Itu menunjukkan bahwasannya berarti zakatul fitr itu sudah dikumpulkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada mazhab yang lainnya, di antaranya mazhab Syafi'iyah, bahkan ada yang mengatakan awal bulan Ramadan sudah boleh dikeluarkan atau seminggu sebelum hari Id, sepekan terakhir dikeluarkan. Iya, ini semuanya mazhab yang memudahkan ya, memudahkan bagi kita. Untuk menyalahkan juga susah, menyalahkan juga susah. Sehingga ya yang mana yang kita anggap kuat maka itu yang pegang aja. Nggak usah mempertimbangkan orang melakukan ini itu, ya terserah mereka. Ya. Adapun yang amannya, yang bagusnya seperti tadi, dikeluarkan setelah fajar terbit sampai sebelum ditunaikan sholat Id. Sebelum dikerjakan sholat Id. Ya itu yang paling bagusnya. Kemudian berkata yang terakhir di sini, wala yajuzu ta'khiruha an sholatil Id, dan tidak boleh menunda, mengakhirkan, terlambat zakatul fitr dari sholat Id. Maksudnya dia menunda sampai berlalu sholat Id. Sampai berlalu sholat Id dia belum melaksanakan zakatul fitr. Maka ini tidak boleh. Fa in akharaha fahiya shadaqatun minas shadaqati. Maka jika dia menundanya sampai setelah sholat Id, maka itu dinilai sebagai sedekah saja. Ya, sebagai sedekah saja, bukan zakatul fitr. Wa ya'thamu 'ala hadha ta'khir, dan dia berdosa karena penundaannya ini. Ya, dia berdosa karena penundaannya ini. Kecuali dia ada udzur, kecuali ada udzur yang mengakibatkan bagi dia tidak bisa menunaikan zakat fitrnya sebelum sholat Id, maka diperbolehkan, boleh bagi dia mengqadha'nya setelah sholat Id. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun. Barang siapa menunaikan zakat fitr sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat yang makbulah, zakat yang diterima. Wa man adaha
ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqati. Dan barang siapa yang menunaikan hal itu, zakat fitr itu setelah sholat Id, maka itu adalah sedekah saja. Sedekah dari apa? Sedekah ya sebagaimana sedekah yang lain. Ya, selesai pembahasan tentang zakatul fitr. Dan alhamdulillah sudah berlalu dengan apa? Zakatul fitr sudah kita praktekkan di sebulan yang lalu, zakatul fitr. Sebelum kita lanjutkan, ada yang masih belum jelas? Kita lanjutkan. Bab yang terakhir dalam zakatul fitr, pembahasan yang terakhir dalam zakatul fitr, yakni fi ahli zakati, yakni tentang ahli zakat. Ahlu zakat yakni penerima zakat, maksudnya penerima zakat. Tentang ahlu zakat. Wa fihi iddatu masail, dan pada bab ini, pada penerima zakat ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, man hum ahlu zakat? Siapa ini ahlu zakat? Wa dalilu dzalik, dan dalil dari hal itu. Ahlu zakati humul mustahiquna laha. Ahlu zakat, mereka ini adalah mustahiknya zakat. Para penerimanya zakat, yang berhak menerima zakat. Nah, ini pikirannya jangan zakat fitr ya. Ini zakat mal dan zakat fitr. Zakat mal sudah masuk ke semua zakat. Wahumul asnafut thamaniyah, dan mereka ini, para penerima zakat ini, mereka ini golongan yang 8 golongan. Alladzina hasarahumullahu azza wa jalla fi qaulih, yang Allah Ta'ala telah membatasi mereka di dalam firman-Nya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Hanyalah sedekah ini, hanyalah zakat ini, lil fuqara'i, untuk para fakir, wal masakini, dan para kaum miskin, wal amilina 'alaiha, dan para amil yang ditugasi, yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengambil zakat. Wal muallafati qulubuhum, dan yang dilunakkan hati-hati mereka. Penjelasannya nanti di baris-baris setelahnya. Wa fir riqabi, dan pada pembebasan budak. Wal gharimina, dan pada orang-orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, dan pada jihad fi sabilillah. Wa ibnis sabili, dan pada ibnis sabil, musafir. Fariidatan minallah, sebagai bentuk kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Ini 8 kelompok yang berhak mendapatkan zakat.
Empat di antaranya, empat yang pertama, ini apa? Zakat yang diberikan kepada mereka agar mereka memilikinya. Memang sudah menjadi hak miliknya. Adapun empat yang kedua, empat yang selanjutnya, empat kelompok yang setelahnya, ini terkait dengan perkara. Dia diberi zakat karena perkaranya. Ya, karena perkaranya. Maksudnya apa? Karena pembebasan budak, pembebasan hutang, karena jihad, ketika jihad, kemudian ketika musafir. Ya, jadi misalnya ketika ada musafir kehabisan ongkos, maka diberikan zakatnya oleh amil di badan amil, diberikan ongkos agar bisa pulang. Maka ketika dia sudah sampai ke rumahnya ternyata sisa, maka wajib bagi dia mengembalikannya, uang sisanya itu. Karena zakatnya ini berkaitan dengan perkara tertentu yang ada pada dia, kesusahannya. Ya. Begitu juga sebaliknya, ketika diberi untuk membayar hutang kepada gharim ini, maka ketika ternyata hutangnya sudah lunas atau ada sisa, maka wajib bagi dia mengembalikan uang zakatnya ini. Berbeda dengan empat kelompok yang pertama, maka ini mutlak menjadi hak miliknya. Orang fakir, miskin, kemudian amil, dan juga apa yang terakhir? Orang yang dilunakkan hatinya tadi. Baik dari kalangan orang kafir maupun orang muslim yang lemah keimanannya. Kita masuk di pembahasan perinciannya. Wa idahu hadhil asnafi kama yali, dan penjelasan dari kelompok-kelompok ini sebagaimana akan datang ini. Al-awwal, yang pertama yakni al-fuqara'u. Al-fuqara'u jam'u faqirin, jama' dari fakir. Wa huwa, dan dia ini, fakir ini disebut fakir, man laisa ladaihi ma yasuddu hajatahu wa hajata man ya'ulu min ta'amin wa syarabin wa malbasin wa maskan. Dia ini orang yang laisa ladaihi, tidak ada padanya ini ma yasuddu, yang tidak ada padanya ini yang bisa menutupi kebutuhannya. Dia tidak memiliki harta atau sesuatu yang bisa menutupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang ditanggungnya, berupa makanan, minuman, pakaian, atau tempat tinggal. Sudah ada. Kita selesaikan sebentar. Bi alla yajida syai'an, bisa jadi dia ini tidak mendapati sedikit pun. Jadi benar-benar tidak ada harta untuk menutupi semuanya itu. Benar-benar tidak punya, nol. Ya. Au yajida aqalla min nisfil kifayati, atau dia mendapati sesuatu tapi kurang dari separuh kebutuhannya. Dia mendapati sesuatu, punya harta, tapi cuma separuh kebutuhannya tidak bisa terpenuhi, kurang dari separuhnya yang bisa terpenuhi. Maka wa yu'ta minaz zakati ma yakfihi sanatan kamilah, maka dia diberikan dari zakat tadi sesuatu yang mencukupinya selama 1 tahun penuh. Diberikan untuk selama 1 tahun penuh. Apa yang kurang bagi dia? Ini untuk fakir. Untuk fakir. Kalau melihat kayak gini, kalau bisa dipraktekkan di
pemerintah kita, insya Allah tidak akan ada keluarga yang kekurangan, kelaparan, kelaparan. Karena ditanggung 1 tahun, langsung diberikan zakatnya 1 tahun penuh. Apa yang kurang itu apa? Diberikan 1 tahun penuh. Insyaallah. Tapi jangan apa? Jangan pengen untuk apa menjadi orang yang mendapatkan zakat ya. Jangan pengen ya. Jangan pengen. Jangan pengen untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan bagian zakat ya. Karena apa? Ya fakir ya. Fakir kan nggak enak ya. Nggak enak. Harusnya jadi orang yang mengeluarkan zakat itu lebih enak. Walaupun kalau sudah punya apa? Sudah punya harta banyak itu kadang berat untuk mengeluarkan zakat itu berat. Ya cobaan. Makanya apa? As-shadaqatu burhanun. Sedekah zakat itu apa? Itu bukti, bukti keimanan seseorang. Ya, bukti keimanan seseorang. Bagaimana dia bisa mengeluarkan sesuatu yang dia sukai, dia cintai, harta kan sesuatu yang dia cintai. Dia keluarkan, dia berikan kepada orang lain. Kalau bukan karena apa? Bukti keimanan dia kepada Allah, bahwasanya Allah pasti akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari itu. Sehingga Nabi SAW apa? Mengatakan as-shadaqatu burhan. Sedekah itu burhan, bukti. Ini saja yang bisa kita sampaikan di pertemuan petang hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.